telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom, shalom, selamat malam semua sahabat, saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali pada malam hari ini di program kami Miracle. Malam hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu menikmati sajian bincang-bincang kami dengan dua narasumber sekaligus. COVID-19, COVID-19 tidak mengenal mau ulama, tokoh agama, pejabat, orang kaya, orang sederhana, semua tidak ada yang kebal. Karena itu malam ini kami ingin menghadirkan dua keluarga narasumber, yakni Pendeta Rudolf Efruan dari Gereja Misi Injil Indonesia dan Keluarga di Depok, dan juga Evangelis Parulian Hutauruk dan keluarga di Jayapura. Bagaimana mereka keluar dari COVID-19 dan mengalami kesembuhan. Ikuti bincang-bincang kami di program Miracle Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer malam ini untuk Anda semua. Shalom. Shalom, selamat malam Bapak Parulian Hutauruk dan Ibu Rina Mar. Puji Tuhan telah hadir di channel ini untuk menjadi narasumber. Pada perbincangan kita malam ini, bagaimana kasih setia Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu yang melayani di Majelis Perwakilan YPPI di Jayapura, tepatnya di Jayapura ya Bapak Ibu ya. Baik, apa kabar nih Bapak Ibu? Puji Tuhan, kabar baik. Baik, beberapa waktu yang lalu ibu dan anak begitu ya terpapar COVID-19. Gimana itu ceritanya? Iya, jadi ceritanya setelah istri swab pada tanggal 5 Februari, kemudian hasil swab itu baru keluar tanggal 9 Februari. Nah, jadi ketika tanggal 9 Februari dinyatakan bahwa istri positif COVID. Ya. Nah, mengapa kita swab? Karena tanggal 28 Januari badan istri sudah mulai terasa sakit, kemudian selera makan hilang, kemudian mudah lelah, ya mudah capek. Ya sempat kita sementara minum vitamin ya, minum vitamin konsumsi mungkin karena terlalu capek, kelelahan fisik dan lain sebagainya. Nah, kemudian sampai pada tanggal 1 Februari ternyata tidak ada perubahan, Pak. Akhirnya kita berinisiatif ke dokter BPJS. Ya, sekaligus karena kita di Papua rentan dengan namanya malaria, kemudian gejala COVID ini kan mirip malaria. Oke. 2 minggu sebelumnya memang adik ipar saya kena malaria, gitu. Jadi kita berpikir jangan-jangan malaria. Akhirnya kita berinisiatif waktu di dokter BPJS periksa darah sekaligus periksa malaria. Nah, ternyata waktu itu hasilnya negatif. Ya, memang sempat dokter BPJS ini mendiagnosa jangan-jangan ini gejala-gejala COVID. Nah, kemudian sekarang kami merasa belum puas, kemudian menghubungi ada teman dokter, kemudian kita periksa juga dan dia memberikan support. Nah, ini sepertinya kecapean ya, tapi kalau memang Bapak Ibu mau periksa ya tidak masalah di swab. Kemudian kita berpikir seperti ini, ya minta maaf Pak, kita akhirnya coba beli test pack gitu ya. Jangan sampai ada anugerah Tuhan kan gitu. Jangan-jangan hamil nggak apa-apa Pak. Ya, oke. Itu. Jadi akhirnya kita beli, besok paginya diperiksa oleh istri, ternyata hasilnya juga negatif Pak. Itu pada tanggal 2 Februari ya, tanggal 2 Februari hasilnya negatif. Kemudian pada saat itu kita berinisiatif karena ada kumpulan masyarakat kita orang Batak di sini kerja di puskesmas, kebetulan puskesmas ada dekat rumah. Kita hubungi konsultasi, kemudian dia katakan, oh sudah kalau gitu
periksa saja ke puskesmas, kemudian kasih tahu gejala-gejalanya supaya nanti di swab gitu. Karena mengingat di rumah ada anak-anak kan masih kecil. Anak kami yang pertama itu baru umur 6 tahun, kemudian yang kedua ini yang kena COVID Binta ini umur 4 tahun, kemudian satu lagi yang bungsu yang 1 tahun 11 bulan. Nah, jadi ketika diperiksa di puskesmas, akhirnya mereka tanda kutip mengindikasikan bahwa kemungkinan ini COVID. Ya, kemudian kita diberi jadwal, waktu itu istri diberi jadwal untuk periksa swab tanggal 5 Februari, Pak. Jadi ya kalau di puskesmas itu ya karena gratis ya Pak ya. Ya karena gratis, jadi ada apa namanya, ada waktu-waktu tertentu pemeriksaannya. Jadi hari Rabu sama hari Jumat. Pas hari Jumat itu di Tanah Papua ini tanggal 5 Februari itu hari masuknya Injil Tanah Papua. Sehingga kita berpikir jangan-jangan libur. Ya kemudian kita konsultasi lagi, ternyata katanya tetap untuk pemeriksaan swab tidak libur. Nah kemudian setelah diperiksa pada tanggal 5 Februari, kita tunggu hasil lagi Pak. Hasilnya baru 4 hari kemudian, tanggal 9 Februari. Nah jadi memang kita tunggu tanggal 9 Februari, memang istri disarankan untuk sementara di rumah pisah kamar dulu dari kami, tapi tetap pakai masker sampai menunggu hasil. Setelah akhirnya dapat hasil dinyatakan positif. Setelah dinyatakan positif, ya mau tidak mau kami sekeluarga juga harus swab, Pak. Betul. Jadi kami keluarga di swab, jadi hasilnya tanggal 9 Februari, kemudian tanggal 10 ya, tanggal 10-nya kami sekeluarga di swab. Nah, setelah tanggal 10 Februari di swab, hasilnya baru keluar tanggal 15 Februari, Pak. Wow, itu sudah kemana-mana itu virusnya ya. Waduh. Ya kalau berbicara virusnya kemana-mana memang betul Pak ya. Sudah kalau kita berpikir secara manusia, secara medis ya, nah, itu juga udah pasti sudah kami sekeluarga tuh udah pasti positif ya gitu. Nah tapi ya bersyukur pada tanggal 15 Februari kebetulan ada anggota simpatisan YPPI yang kerja di lab. Jadi bukan puskesmas yang periksa, mereka hanya mengambil sampel tapi tetap diserahkan ke lab gitu. Nah kebetulan ada simpatisan YPPI yang kerja juga di bagian itu menginformasikan kepada kami pas tanggal 15 bahwa yang positif adalah anak kami yang kedua ini yang Binta Pak. Nah baru tanggal 16 Februari kami dikasih tahu dari pihak puskesmas. Ya mereka baru dapat data gitu. Tapi kami sudah tahu sebelumnya. Dan mereka memberitahu tanggal 16 Februari bahwa yang positif itu 2 anak kami. Anak yang kedua dengan anak yang ketiga. Gitu. Nah ya kami hanya bersyukur. Saya berpikir seperti ini. Mungkin teman anggota simpatisan YPPI mungkin dia tidak lihat nama anak kami yang ketiga. Sehingga dia bilang hanya yang positif 1 orang. Nah kemudian saya buatlah di media sosial Pak. Di Facebook. Ya saya buat mengucap syukur bahwa anak kami Binta dan Israel positif COVID. Nah, waktu saya buat status ini, anggota simpatisan ini lihat, dia kaget. Dia bilang telepon saya, "Bang, saya kan bilang sama Abang, yang positif kan hanya 1, kok ada 2?" Dia bilang seperti itu. "Oh ya sudah, saya konfirmasi ke puskesmas." Ya, saya konfirmasi lagi Pak ke puskesmas. Kemudian teman yang di puskesmas ini yang saya bilang tadi satu kumpulan dengan kita, dikasih tahu. Kami memberikan informasi ini sesuai dengan data yang diberikan kepada kami karena bukan kami yang mengeluarkan. Nah kemudian dikirimlah sama saya data itu orang-orang yang kena COVID di wilayah Kota Jayapura, khusus Kota Jayapura. Anak saya yang kedua ini yang Binta ini nomor 7.300 sekian. Kemudian kemudian anak saya yang ketiga juga masuk nomor 7.300 sekian gitu Pak ya. Jadi masuk namanya di situ positif COVID. Saya kirimlah lagi ke teman simpatisan YPPI ini yang kerja ini. Saya kurang puas Bang, saya akan hubungi lagi teman di lab. Dia hubungi lagi teman di lab, ternyata memang yang positif hanya 1 orang. Di bagian data lagi yang untuk mengirim ke puskesmas, dibilang juga hasilnya hanya 1 yang positif. Mereka bingung salahnya di mana gitu. Akhirnya karena pihak puskesmas pada tanggal 16 itu sudah kasih tahu sama kami bahwa yang ketiga juga positif, maka mereka sama-sama dengan mamanya diisolasi. Iya, jadi 1 malam yang ketiga ini sudah diisolasi sama abang sama mamanya yang sudah memang positif, padahal dia negatif. Iya, itulah akhirnya pada tanggal 17 itu paginya saya langsung hubungi kebetulan ada relasi juga.
salah satu pimpinan di rumah sakit swasta di sini yang memang hasil PCR rumah sakit mereka juga dapat dipercaya. Kami berinisiatif sebelum memisahkan anak kami ini, karena dari pihak puskesmas telepon saya, Pak minta maaf kalau ternyata yang positif itu hanya anak bapak yang umur 2. Jadi kami juga mau marah nih sebenarnya dengan orang lab, tapi ya sudah, saya bilang tidak apa-apa, kami sudah tahu hasilnya. Ya kami hanya mengucap syukur, ya mungkin ada maksud Tuhan atau rencana Tuhan, kami tidak mau menuntut apa dan lain sebagainya. Ya kami hanya bersyukur pasti ada rencana Tuhan. Oke. Nah kemudian Pak Utoro, oke saya potong. Waktu akhirnya ibu sudah dinyatakan positif, anak yang nomor 2 juga positif. Itu ibu gimana sih? Ibu harus diisolasi, itu di mana diisolasi? Di puskesmas atau di mana diisolasi? ya, kita memang karena masih ada anak kecil, jadi kita isolasi mandiri, Pak. Jadi kan di sekretariat DPP ini kan ada 2 tempat. Ya, jadi istri khusus biasa tempat masuk praktek, jadi di rumah sebelah, kami di rumah sebelahnya tempat biasa memang kami tinggal. Seperti Terus, itu. Anak yang terkena itu biasanya kan jarang nih anak-anak yang kena COVID. Itu gejalanya seperti apa? Supaya mungkin juga para penonton juga bisa tahu bahwa anak-anak juga bisa kena COVID gitu loh. Itu gejalanya seperti apa? Apa namanya? Si Binta ini? Ya itulah Pak, kalau dia OTG Pak, tanpa gejala Pak, orang tanpa gejala. Ya aktivitas bermain sama abang-abangnya, sama adik-adiknya seperti biasa. Nah memang kami bersyukurnya seperti ini Pak. Jadi memang selama ini untuk makan mereka biasanya kami buat 1 piring 1 sendok gitu Pak. Jadi untuk abangnya, Binta, semua kami juga kaget. Hanya dia yang positif, abang dan adiknya tidak positif. Padahal mereka 1 mulut ya, satu sendok. Jadi setelah kejadian itu akhirnya kami pisah gitu. Apa piring mereka, sendok mereka sampai saat ini. Jadi makanya kita bersyukur, memang wah anugerah sekali gitu. Dan dia aktivitas sampai sekarang ya tidak ada seperti yang gejala-gejala mengganggu atau apa ya, OTG Pak, tanpa gejala. Nah pertanyaan saya, pada waktu ibu sudah kena COVID, Binta juga, kemudian Bapak menulis di media sosial, kami bersyukur, itu rasanya waktu baca itu, wow ini agak sedikit ekstrem ini. Kenapa Bapak bisa menulis itu? Itu putus asa atau apa alasan Bapak menulis itu? Oke, memang kita bersyukur dalam segala hal, tapi agak jarang begitu ya, bersyukur kena COVID gitu. Boleh cerita apa latar belakangnya? Iya, memang kami sama istri sudah komitmen Pak. Semenjak adanya COVID masuk di Indonesia pada tahun lalu ya, pas bulan Maret kalau tidak salah, kami sudah ada komitmen bahwa ini kan sakit pandemi. Ya kita hamba Tuhan harus menjadi berkat, ya kita harus menjadi berkat, kita tidak perlu malu dengan sakit ini. Ya kita harus menjadi berkat bukan hanya dalam berkhotbah, tetapi ketika kita kena pun kita harus kasih tahu kepada jemaat. Ya karena jujur Pak, ada di WA grup kumpulan kami, mereka di grup itu setiap ada yang COVID diinformasikan gitu. Sehingga kita berpikir, jemaat saja kok tidak malu menceritakan bersaksi, apalagi kami sebagai hamba Tuhan, kan kita sebagai figur ya sebagai contoh tenaga rohani harus menjadi berkat. Nah memang sudah jadi komitmen kami. Satu saat kalau memang kami diizinkan keluarga kami kena COVID, kami harus tetap tampilkan di media sosial, di keluarga, di grup ya supaya ketika satu saat ada orang yang pernah kontak sama kami, mereka berinisiatif untuk swab juga, Pak. Gitu. Karena jujur kami kadang pada waktu, lah, katakanlah itu di media sosial, prinsip rohani bersyukurlah dalam segala hal kan begitu. Tapi pada waktu plus ada surat nih dari puskesmas atau dari lab bahwa Ibu Rina Mart dan anak terkena COVID. Gimana keadaan mental dan rohani Bapak dan Ibu? Ibu dulu gimana Ibu? Waktu Ibu, waduh, kena COVID nih, hamba Tuhan kena COVID, gimana Ibu? Iya, terima kasih Pak. Kalau saya sih secara pribadi, karena memang kan COVID ini kan sudah lama ya Pak ya. Terus memang seperti yang sebelum-sebelumnya saya juga pernah ada posting, postingnya sih saya dapat dari teman juga sih. Ada perkataan yang mengatakan bahwa COVID ini tidak perlu ditakuti, karena pada akhirnya kita semua akan mati.
Yang menjadi pertanyaannya kemana kita akan mati. Nah, itu yang membuat saya sebenarnya ya, sekalipun harus kena COVID, ya tetap harus bersyukur, Pak. Karena kan memang Tuhan mau ambil kita tidak harus melalui COVID, gitu. Jadi ya bersyukur saja, karena melalui COVID ini mungkin ya Tuhan mau pakai kita, gitu. Cuman kita mungkin saat ini belum tahu, begitu, Pak. Itu makanya Wow, hebat kami sekali. Jadi ini dulu, saya masih excited. Waktu kena itu, eh, apa tidak ada perasaan takut atau bagaimana gitu? Kena anak, ini kan hamba Tuhan, kami ini kok apa nanti disangka orang kurang berdoa? Ada nggak perasaan seperti itu? ya kalau sejauh ini kalau saya pribadi enggak, Pak. Karena kan ya sesuai dengan protokol kesehatan, kita pakai masker, cuci tangan, semua kita sudah lakukan. Jadi ya kalau memang harus positif ya kita percaya Tuhan punya rencana, begitu, Pak. Wow, hebat. Pak Pendeta kan biasa di Jayapura kan, wah Pak Hutauruk, pelayan di Majelis Perwakilan YPP Batu di Jayapura. Keren, khotbahnya bagus, terkenal di persekutuan. Istri dan anaknya kena COVID. Itu ada nggak yang berperasa atau namanya berkalimat negatif pada Bapak dan Ibu? Iya, puji Tuhan Pak, sampai sekarang sih kita belum dengar kalimat-kalimat negatif ya, membicarakan masalah nih Pak Parulian biasa berdoa untuk orang sakit kok keluarga sendiri sakit ya, sampai saat ini sih belum ada. Justru ketika ada yang mendengar kabar, kita berikan informasi, justru mereka bersedih gitu, justru mensupport, ya, mendoakan kita gitu, malah memberikan kekuatan. Bapak juga kuat ya kita ya bersyukur saja gitu ya. Tapi tidak tahu Pak ya kalau yang lain ya, yang beranggapan negatif ya kita tidak tahu. Tapi sampai saat ini ya selalu memberikan penguatan kepada kita ya, seperti itu. Oke, dibalik dari semua cerita itu, ada nggak sih Pak Pendeta itu sedih waktu istri kena COVID dengan anak? Ya jujur kalau sedih itu ada Pak ya. Ya. Sedih, saya berpikir sedihnya seperti, aduh Tuhan kalau sempat misalkan tanda kutip ya Pak, kalau dipanggil Tuhan, saya pikir ini bagaimana mengurus anak-anak ini, aduh masih kecil lagi. Iya, apalagi anak 3. Tadi udah mau beli alat lagi, mana tahu jadi 4. Anak 3 itu, Bapak berpikir bagaimana anak-anak begitu ya Pak ya? Ya kan saya berpikir gitu Pak, kalau Tuhan panggil, ya itu kira-kira Tuhan sanggup saya ini mengurus anak-anak ini, karena masih kecil itu. Kalau sudah mereka SD kah atau SMP saya masih ini kan. Ya jujur saja ketika mamanya diisolasi, anak yang ketiga ini kan baru 1 tahun 11 bulan. Iya kadang malam-malam kan cari mamanya selama kita satu kamar. Ini saya bergumul berdoa, Tuhan tolong supaya ya dia tetap mau sama saya, tidak menangis. Saya puji Tuhan Pak. Jadi selama dengan saya pun ya dia tidak menangis, dia tidak cari-cari mamanya, bisa cari-cari, minta susu lah, minta inilah. Tapi ya puji Tuhan Pak. Ya sampai sekarang. Wow, jadi itu kan jadi 2 anak dengan Bapak, 1 anak dengan Ibu kan begitu ya? Ya betul. Jadi yang umur masih 1 tahun berapa bulan tadi? Yang ketiga? 1 bulan Pak. 1 tahun? 11 bulan. 1 tahun 11 bulan. Itu kan biasanya masih dekat sekali tidur dengan mamanya begitu. Itu isolasinya Ibu berapa hari? 3 minggu. 28 hari. 28 hari Pak. 28 hari anak itu, Bapak merawat 2 anak itu bisa ya Pak ya? Oh bisa Pak. Wow, hebat. Hamba Tuhan, alumni STTE ya. Udah dilatih dari tadi minum dulu Pak. Udah dilatih tuh. Itu sehari-hari memang sama sekali tidak bertemu dengan Ibu. Ya ketika istri sama anak saya yang kedua mereka berjemur keluar, kadang kita juga ajak mereka keluar dengan pakai masker kan, karena di sekretariat ini kan lapangannya luas kan, Bapak sendiri sudah pernah ke sini. Ya sehingga ya walaupun mereka keluar, ya anak-anak bisa keluar sehingga jaga jarak pun masih bisa. Apalagi ketika mereka berjemur, nah anak yang kedua, ketiga, ya puji Tuhan mereka tidak menangis, merengek untuk ikut mamanya ke kamar sebelah, ke rumah sebelah, enggak. Yang nomor 3 juga enggak.
Hebat Gitu. sekali anak-anak hamba Tuhan memang, wow. Tapi anak-anak itu ngerti nggak waktu Bapak dan Ibu menceritakan tentang COVID ini? Iya, memang kita tidak bilang COVID, kita bilang mama lagi sakit. Ini makanya mama pakai masker seperti itu, Pak. Nah, Oke. kemudian nomor dua juga pas pakai masker, abang juga lagi sakit. Ini tadi kan dokter udah telepon bahwa abang juga sakit, jadi abang sama mama. Jadi sudah tahu mereka. Oh, berarti kalau mama sama abang masih pakai masker, berarti masih sakit. Nah, sekarang mereka udah lepas masker, berarti mama udah sehat sama abang seperti itu. Jadi kalau Wah. kita jelasin COVID juga kan nanti mereka juga nggak ngerti, Pak. Ya, ya, ya. Jadi begitu cara menjelaskannya ya. Jadi Iya, begitu. mereka sendiri taat dengan memakai masker, anak-anak seusia itu. Ya, puji Tuhan, Pak, taat. Yang 1 tahun. Sampai 1 tahun 11 bulan pun taat, Pak. Wow, Iya, jadi 1 kita tahun bilang 11 bulan. keluar pun mereka taat. Jadi kalau bisa lihat di media sosial, kita ada posting di Facebook, mamanya ada buat rekaman, ya itu tadi. Ada anak-anak lagi pakai masker, termasuk yang nomor 3 itu pakai masker. Nah, itu tahun 11 bulan. Baik, oke, ini pertanyaan terakhir. Waktu sudah terkena COVID itu doanya Pak Parulian Hutari itu seperti apa sih doanya kepada Tuhan? Ngomong apa sama Tuhan? Tuhan, minta kesembuhan kah? Atau bagaimana? Atau teguhkan iman hambamu? Atau gimana? Gimana doanya Pak Hutari dan Ibu? Iya, jadi doa saya sama Tuhan yang pasti saya hanya ingin Tuhan, kalau bisa, kalau Tuhan izinkan supaya istri dan anak saya sembuh dari COVID, supaya kami bisa menjadi saluran berkat ya bagi semua orang, termasuk bagi orang-orang yang terkena COVID, supaya mereka tidak perlu malu, tidak perlu takut, ya rendah hati ya terhadap COVID gitu ya. Kita bersyukur ya. Karena memang kalau kita sudah kena COVID, ya memang dikatakan dalam Amsal 17:22, hati yang gembira itulah yang memang harus kita ini kan, yang kita imani. Kalau tidak, ya kan mereka katakan imun kita akan turun gitu kan. Nah, jadi memang wah betul-betul firman Tuhan ini luar biasa untuk ini. Kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, ya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini ayat firman Tuhan yang selalu diberikan oleh orang-orang yang pernah COVID dan memotivasi kami. Nggak usah takut Pak Pendeta, yang penting ya bersyukur saja, nggak usah terlalu dipikirkan, nanti imun turun ya. Ya pokoknya ingat saja Amsal 17 ayat 22 seperti itu, Pak. Oke. Jadi kalau Hati doa yang saya itu gembira adalah obat ya. itu Baik. sudah, Pak. Baik, Ibu Rina Mart ada menyampaikan sesuatu? Iya, ya hanya itu juga, Pak. Hanya ya kalau berdoa sih hanya untuk kesembuhan saja. Itu saja. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Perbincangan ini akan kita lanjutkan dengan rekan sekerja kita juga yang ada di Depok, ya, yang ada di Depok yang juga terkena COVID. Bapak Ibu tahan dulu ya. Nanti saya akan menjumpai Bapak dan Ibu lagi setelah perbincangan dengan Bapak Pendeta Denti Efruan. Baik, shalom Pak Pendeta Denti Efruan, Rudolf Efruan, sering disebut Pak Denti begitu ya. Dan Ibu Sri juga Jeffrey yang beberapa waktu yang lalu terpapar COVID. Gimana sih ceritanya, Pak Pendeta? Boleh cerita? Tadi tentu tayangan tadi sudah berbicara bagaimana Bapak Parulian di Papua sudah menceritakan bagaimana Ibu Rina Mart dan anaknya terkena. Kini kita mau mendengar cerita dari Bapak Pendeta dan Ibu serta Jeffrey. Mari, monggo silakan Pak Pendeta. Ya, salam Pak Marlon. Ya, kami sepanjang bulan-bulan Desember dan sebelumnya tahun 2020 kami sejak pandemik itu kami memang jaga sekali untuk mengikuti protokol kesehatan. Masuk dalam bulan Januari tahun 2021, memang suatu hari kami dikunjungi oleh ada jemaat yang mau keluar kota. Jadi datang, mau pamit, kemudian ketemu istri saya. Mereka ngobrol, berbicara, kemudian waktu dia mau pulang, mereka masih cipika-cipiki. Lalu kemudian besoknya itu, waktu dia rapid swab, ternyata dia positif.
Nah, sampai di situ kami belum belum menyadari tentang keadaan itu. Walaupun memang waktu dia beritahu bahwa dia positif, sudah agak was-was dengan keadaan itu. Tapi nanti sampai dengan tanggal 6 Januari, malam itu sekitar jam 8, anak saya Jeffrey, dia katakan bahwa dia sudah tidak bisa mencium lagi. Jadi ciumannya itu hilang, penciumannya hilang, rasanya juga hilang. Kemudian mereka lagi siap mau ke rumah sakit bersama dengan istri saya mau ke rumah sakit. Saya ke kamar, badan saya itu nggak enak, jadi saya masuk baring, saya rasa mau demam. Lalu kemudian saya keluar minum air hangat, lalu saya masuk lagi, baring lagi, demamnya itu bertambah-tambah lagi. Kemudian saya minta obat paracetamol, saya minum. Karena demam saya itu sudah 39,6. Saya minum, lalu kemudian istri saya datang untuk tensi saya juga. Dia kompres saya, tensi saya. Ternyata tensi saya tinggi. Tensi itu cukup tinggi sekali malam itu, yaitu 157/104. Wow. Untuk demam itu ada paracetamol, tapi untuk darah tinggi tensi itu nggak ada malam itu. Jadi malam itu kebetulan ada persediaan bawang putih yang tunggal itu. Jadi malam itu saya mengunyah bawang putih itu, kemudian minum air hangat. Tensinya itu kemudian turun ke 147, tapi di bawahnya masih 104. Lalu kemudian istri saya dan anak saya ke rumah sakit karena demam saya itu mulai berangsur turun. Lalu kemudian sampai jam 2 mereka belum balik, jam 2 subuh mereka belum balik. Saya mengunyah lagi satu bawang lagi. Kemudian dia turun ke 136/97, sudah turun. Istri saya dan anak saya kemudian jam 4:30 pagi mereka hubungi saya dari rumah sakit mengatakan bahwa hasil swabnya anak saya itu non reaktif, tetapi parunya itu sudah ada putih, sudah banyak putih, sehingga dokter sarankan supaya segera PCR karena kalau seperti itu biasanya sudah terinfeksi virus. Jadi pagi hari mereka pulang jam 5 sampai rumah, kemudian kita siap-siap, kemudian kembali ke rumah sakit, salah satu rumah sakit Depok, kemudian kami bertiga swab PCR, lalu kemudian sore itu hasilnya itu saya dan anak saya positif, dengan CT value saya itu cukup rendah, yaitu 18, anak saya 20. Kemudian istri saya besok hasilnya keluar besok sore dengan CT value cukup tinggi ya, menengah lah 29. Jadi saya terpapar itu cukup banyak virus. Istri saya dia sedikit lebih segar dari kami berdua. Yaitu tanggal 6 ke tanggal 7 karena melewati tanggal 6 itu, maka tanggal 8 saya katakan kepada majelis, saya katakan saya secara pribadi sudah melewati masa kritis. Tinggal sekarang menjalani hari-hari untuk seterusnya akan seperti apa. Itu Pak Marlon. Pada waktu sudah tahu nih, Bapak, Ibu, Jeffrey bertiga akhirnya kena, kemudian diisolasi sendiri-sendiri? Atau isolasi bertiga? Kami bertiga di rumah, sama-sama bertiga di rumah. Karena malam hari waktu di rumah sakit, setelah selesai swab PCR, kami balik lagi ke rumah sakit, ketemu dokter, lalu kemudian dokter katakan bahwa tidak ada kamar. Kami sebenarnya mengharapkan ada satu tempat tidur di mana anak kami bisa diisolasi di rumah sakit, tapi dokter bilang nggak ada tempat, jadi kami diminta untuk isolasi di rumah saja. Dia berikan obat, kemudian waktu pulang ke rumah, gimana sih? Waduh, saya belum bisa membayangkan itu. Bagaimana komunikasi Bapak, Ibu, Jeffrey itu gimana, Bu? Ibu Sri dulu, itu perasaannya gimana nih seorang ibu? Aduh, kami nih keluarga ini
kita nggak usah dulu bicara spiritual ya, perasaan dulu. Karena itu sedihnya itu seperti apa? Atau nggak sedih? Ibu gimana, Bu? Waktu tanggal 6, Ya. sebelum kami ke rumah sakit, ya memang itu juga sudah ada yang dramatis sih Pak. Ya. Karena di kamar sebelah itu Pak Denti sudah terbaring, susah bangun, pusing, lemas, lalu demam tinggi. Sedangkan di kamar sebelah anak saya itu flu, batuk itu keras banget dan sering ya, seperti anjing menggonggong begitu, dan dia mengalami sesak. Jadi ketika saya sedang kompres Pak Denti dan kemudian menangani Pak Denti, tahu anak saya yang di sebelah berteriak, "Mama, saya sesak," begitu. Dan saya waktu itu adalah kebingungan, saya harus mengurus siapa lebih dulu, karena dua-duanya masing-masing di kamar itu membutuhkan saya. Dan akhirnya dalam keadaan itu saya hanya terduduk di lantai dan saya menangis sama Tuhan, dan saya cuma berdoa, beri saya semangat. Nah, baru kemudian saya mengurus anak saya dulu karena dia sesak, baru saya mengurus suami dan saya membawa ke rumah sakit. Dan ketika tanggal 7 malam hasil PCR anak dan suami keluar, lalu kemudian tanggal 8 hasil PCR saya keluar positif, ya sebagai manusia biasa ada rasa takut ya Pak. Takut itu kenapa? Karena saya melihat suami saya itu banyak tidur. Lalu kemudian makan juga kurang ya, kadang 1 sendok, 2 sendok. Anak saya juga begitu. Nah, saya mengalami kesedihan, takut. Tetapi saya harus kuat dan saya harus lawan itu. Karena saya tahu bahwa Tuhan akan memberikan kami pertolongan. Ya itu sih Pak yang saya alami. Oh, Pendeta, boleh jujur nggak? Waktu terkena gitu Bapak tadi katanya sangat rendah, apa namanya, saturasi ya, saturasinya. City value. Oke. Apa namanya? Sorry, saya tidak. City value. City value ya. Oke, itu tingkat akurasi apa namanya COVID ya. Oke. Pada waktu Bapak berpikir nggak tentang kematian? Kalau saya waktu mengalami itu, saya belum berpikir sampai ke situ. Jadi waktu tahu positif, saya langsung berpikir ini bagaimana ngatur pelayanan untuk hari Minggu. Wow, jadi mikirnya, memang pendeta ini. Hebat. Jadi Bapak justru masih memikirkan tentang pelayanan hari Minggu begitu ya? Ya, karena harus segera disiapkan bagaimana supaya pelayanan ibadah itu hari Minggu bisa berjalan. Karena ini yang terpapar kan pendetanya. Ya, seperti itu. Nah, kan ini sekarang tiga-tiganya. Ini Jeffrey, kamu ngomong dulu. Ini papa mama terpapar. Itu kamu itu gimana perasaanmu? Sedih nggak? Iya, pasti sedih. Pasti sedih. Kamu anak muda waktu kan biasanya anak muda tentu jauh lebih kuat gitu ya. Tapi kamu itu justru kena itu apa namanya? Gimana perasaanmu? Ya, saya sedih banget, Pak. Begitu tahu Pak Mama juga kena dan Papa juga cukup parah kenanya, itu membawa tekanan tersendiri bagi saya. Tetapi ya puji Tuhan, setelah melewati beberapa hari saya mampu menangani itu seperti biasa. Pak Pendeta, kan biasanya ini Pak, Bapak kan orangnya ya saya sangat mengenal, Bapak lembut, tenang, mendoakan jemaat. Tiba-tiba pendetanya, istri dan anaknya ini klaster keluarga kena itu, ada nggak perasaan Bapak apa namanya ini secara spiritual kena gitu? Gimana sih Pak secara spiritual Bapak gitu, secara rohani Bapak memandang diri Bapak pada saat itu? Waktu tahu bahwa saya positif, saya pikir pelayanan, kemudian yang kedua ialah bagaimana cara supaya bisa tenang, karena ini menyangkut imun juga. Sehingga kemudian dalam tanggal 8 itu, malam itu saya sampaikan ke semua majelis, lalu kemudian kita akan merubah bentuk pelayanan kita untuk ibadah minggu. Kemudian dengan istri anak kita lebih banyak persekutuan dalam hari-hari itu. Memang harus jujur bahwa yang mengganggu saya secara psikologis itu yang pertama itu waktu itu kan tingkat kematian itu tinggi.
lalu kemudian zona merah itu ada di mana-mana. Lalu kami kan ada di dekat jalan, jadi hampir tiap jam pada waktu itu mobil ambulans itu bunyi, ambulans COVID itu. Jadi itu sangat mengganggu psikologis. Kita pun ikut bertanya, ini akan sampai kemana sakit yang kami alami. Lalu kemudian yang kedua itu yang cukup mengganggu saya itu adalah pada waktu anak saya ini sesak pada malam hari. Sesak pada malam hari, lalu kemudian kita nggak tahu mau bawa kemana karena tidak ada rumah sakit. RT menghubungi kami, dia katakan bahwa dia akan bantu hubungi ke puskesmas yang akan mencoba cari ruangan kamar, tapi sampai kemudian hari kemudian tidak mendapatkannya. Jadi malam itu kemudian saya hanya bisa menggunakan lampu fisioterapi untuk memanaskan punggung anak saya karena sesak ya, batuk sesak. Kemudian dia bisa tertidur tenang. Saya secara psikologi itu sangat-sangat mengganggu sekali. Kalau secara rohani kami persekutuan dan saya selalu ingatkan bahwa seperti apa yang sudah kita baca bahwa kita butuh 10 hari sampai 14 hari dan itu adalah waktu-waktu emas bagi kita. Kalau kita bisa melewati 10 sampai 14 hari ini maka kesembuhan kita cepat. Tapi kalau hari-hari ini kita tidak bisa melewati dengan baik, maka kita nggak tahu apakah kita bisa sembuh atau kita akan tidak bisa sembuh atau bahkan meninggal. Itu yang saya coba sampaikan untuk supaya kita bagaimana bisa jaga imun kita tetap tenang. Karena memang anak saya memang dia sangat-sangat terganggu dengan keadaan itu pada waktu dia lagi sakit. Tidak lagi mau makan, tidak lagi mau minum obat, karena sangat stres dengan keadaan itu, lagi sakit tapi tidak mendapatkan rumah sakit atau di mana kira-kira bisa mendapatkan penanganan secara medis. Nah, itu Pak Marun yang kami. Ini kan sekarang tentu jemaat tidak mau datang dong. Bagaimanapun Bapak Ibu mengerti begitu ya kondisi gitu. Maka ibadah dilakukan virtual begitu ya. Dan Bapak dan Ibu ada nggak rasa, waduh ini jemaat saya tidak kena, kok kami yang kena gitu. Kok ada nggak menyalahkan situasi atau apa perasaan kok bisa kami yang kena Tuhan kok begitu? Ada nggak perasaan begitu Pak Pendeta? Ya, kami sama sekali tidak menyalahkan jemaat karena waktu kami tahu bahwa kami kena, kami coba tracing, ya mulai dari istri saya, kami coba lihat lagi bahwa ini kesalahan kami, karena memang kenapa tidak menggunakan masker. Karena sudah berulang kali kami lakukan sepanjang 2020 itu, salaman aja tidak, kemudian selalu gunakan masker, tapi ini ada satu kelalaian, yaitu peluk, kemudian cipika-cipiki, ngobrol tanpa gunakan masker. Ya itu yang kami alami. Kami sama sekali tidak menyalahkan ke siapa-siapa, diri kami juga ya. Kami hanya berdoa minta ampun sama Tuhan karena ini kelalaian kami. Kami lalai tidak mengikuti protokol kesehatan yang seharusnya itu kita selalu jaga. Seperti itu. Oke, Ibu Sri, setelah sekian hari ada masa nggak Ibu drop? Katakanlah tadi dikatakan Ibu yang agak lebih tinggi imunnya begitu ya dari antar dua. Ada nggak masa di mana Ibu drop melihat kesehatan itu pada waktu Bapak sakit, anak yang sangat dikasihi, anak tunggal ini sudah terpapar dan ada nggak waktu Ibunya drop gitu? Ada Pak, di hari keempat waktu isolasi mandiri saya kecapean karena kan saya kurang tidur. Saya harus masak karena mereka hipertensi berdua. Mereka punya tekanan darah tinggi, sehingga saya harus mengatur makanannya. Jadi saya harus masak tiap hari, menjaga menu makanan. Nah, lalu belum lagi yang lain-lain kan. Lalu kemudian karena saya drop, itu malam hari, kan saya memang punya jantung ya. Setiap hari saya minum obat jantung. Nah, lalu kemudian malam hari itu ya sekitar jam 8, jam 9 malam, saya mulai mengalami susah bernafas karena jantung saya hanya memompa
55 di bawah normal. Lalu kemudian saya mulai susah, tetapi saya mengalami mujizat Tuhan. Ketika saya mulai, kok susah banget ya saya bernafas, saya kan panik ya. Tapi makin saya panik kan makin susah. Jadi Pak Denti itu sudah panik juga, dia nggak tahu harus bagaimana. Jadi dia ambil lampu, sinar saya, anak saya pijat saya hanya bisa duduk karena saya sudah sudah mulai sesak ya. Jadi kalau dibilang udah nafas itu lihat mulai udah megap-megap lah gitu. Nah, lalu kemudian saya minta doakan saya, jadi 2 kali Pak Denti tumpangin tangan dan saya hanya bisa menarik nafas sebisa saya dengan mulut saya sendiri gitu ya, karena dengan hidung sudah susah banget. Lalu kemudian saya hanya ingat firman Tuhan, karena semakin saya panik, semakin saya susah bernafas, jadi saya cuma menghafal Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah aku tenang. Lalu ya, dan ajaib Pak, itu yang saya bilang, ketika saya cuma menghafal ayat dan saya disinar pada waktu itu, saya dipanasin, dipijat, saya tertidur. Lalu saya bangun itu 4:30 pagi, dan saya baru punya pengalaman seumur hidup saya tidur itu nyenyak dan sangat pulas pada waktu itu, dan saya bangun dengan kelegaan. Dan saya hanya bisa bersyukur karena saya tahu ini anugerah Tuhan. Tuhan masih kasih saya hidup. Dan saya normal kembali, saya semangat lagi. Dan ada lagi peristiwa itu, kalau nggak salah tanggal 18 ya, saya juga lemas, karena COVID itu kan membuat juga lemas sekali, kayak nggak ada tenaga. Saya sudah berusaha tidur, saya tidur cukup lama, bangun, tapi tetap seperti tidak bertenaga. Namun saya lihat itu hari Sabtu, lalu kemudian saya bilang sama Tuhan, saya nggak bisa begini terus, saya harus lawan sakit ini. Dan saya bilang, Tuhan berikan aku kerinduan untuk mencari Tuhan. Dan kemudian waktu itu saya ingat, oh besok kita mau ibadah, karena ibadah masih lewat Zoom saja ya. Dan kemudian, saya mau bersih-bersih karena saya belum beberes. Lalu kemudian saya bilang, Tuhan saya mau beberes, saya mau ibadah besok Minggu dengan baik gitu ya. Dan puji Tuhan itu saya bangun walaupun dalam keadaan lemas, saya coba bekerja pelan-pelan, tapi dengan hati yang kemudian saya coba nyanyi lagu yang saya bisa nyanyi. Dan kemudian saya berkeringat begitu banyak dan saya menjadi kuat lagi. Nah, jadi saya mengalami mujizat Tuhan yang ajaib, luar biasa. Tuhan menolong saya melewati ini. Secara fisik saya lemah karena saya juga punya gejala, tetapi secara kemampuan Tuhan beri untuk bisa merawat dan melewati masa-masa bergumul itu dengan Tuhan. Itu aja sih Pak. Pak Pendeta, ada nggak semacam pernyataan atau dari jemaat yang membuat Bapak bergumul atau semacam tersinggung atau apa gitu? Pendeta kena COVID, pendeta biasanya mendoakan orang, mereka satu keluarga terpapar, klaster keluarga gitu. Ada nggak yang begitu Bapak dengar akhirnya menyinggung perasaan Bapak begitu? Kalau dari jemaat semua nggak ada, mereka justru sangat-sangat mendukung. Jadi mereka sangat-sangat memberikan perhatian. Ada seorang pemuda yang memang secara khusus tiap hari membantu kami untuk belanja. Jadi dia datang, kami kasih uang belanja, kemudian dia ngantar. Jadi untuk jemaat semua, mereka semua sangat-sangat mendukung kami. Bahkan pelayanan itu ya kami tetap jalan aja, kami bertiga. Anak saya Jeffy dia main musik, Ibu Sri dia pimpin pujian, saya khotbah. Ya kami tetap jalan normal seperti itu saja. Mereka semua sangat-sangat mendukung keadaan kami seperti itu, memberikan support. Jadi tidak ada satupun juga yang membicarakan yang kenapa pendeta. Malah kami dalam keadaan sakit, ada yang minta kami doa karena sedang diganggu roh jahat. Nah, tunggu dulu, sebentar. Waktu dimintain doa itu, Bapak senang atau gimana perasaan Bapak? Ya doa aja, walaupun suara saya nggak bisa banyak karena napas itu pendek-pendek. Ya. Tapi ya tetap aja doa. Orang minta didoakan ya kita layani saja, doakan saja. Biasa, Pak Pendeta. Kecuali yang minta konseling datang ke sini, kami bilang kami lagi terinfeksi, jadi nanti saja. Tapi yang minta didoakan melalui telepon ya kami doakan aja seperti itu. Pak Pendeta, biasanya
ada banyak orang malu karena terpapar COVID, apalagi satu keluarga. Bagaimana Bapak dan Ibu mengungkapkan ini, menyampaikan ini, walaupun ada di media sosial, tapi waktu pertama sekali terpapar, mana Bapak dan Ibu menyampaikannya kepada majelis dan jemaat? Iya, pada waktu kami pertama kali terpapar, kami katakan bahwa kami memang harus berbicara terbuka kepada majelis, karena ini menyangkut pelayanan di gereja. Karena itu setelah hasil PCR kami itu positif, sudah ada, kemudian kami mengundang semua majelis untuk rapat secara virtual, kemudian kami ceritakan kondisi kami. Lalu kemudian besok harinya kami sampaikan ke RT, karena lingkungan juga harus tahu, supaya jangan sampai nanti tiba-tiba ada yang datang, lalu kemudian terinfeksi. Jadi kami sampaikan terbuka kepada majelis, lalu jemaat semua tahu, kemudian kepada RT, lingkungan juga mereka tahu kondisi kami. Baik, yang terakhir nih, apa yang membuat Bapak dan Ibu itu tetap yakin nih, Tuhan mengasihi kita gitu loh. Meskipun terpapar satu keluarga itu, apa yang membuat Bapak dan Ibu semangat untuk berdoa, untuk tetap melayani? Apa kira-kira yang apa karena kewajiban melayani, atau apa yang membuat Bapak dan Ibu itu tetap semangat, yakin, maju begitu, meski terpapar COVID? Ya, pertama kali itu sebelum kami terinfeksi, itu istri saya itu dia malam hari pada waktu dia tidur, itu sekitar jam-jam setengah 8, jam 8 dia baring tempat tidur, kemudian tertidur, lalu diganggu oleh roh lain, roh jahat. Ganggu, kemudian dia lawan, dia menang. Lalu kemudian itu menjadi pertanda bagi kami. Kemudian ketika kami kena sakit seperti ini, kami tahu bahwa Tuhan itu ada dengan kami. Sehingga waktu mulai kena itu, ini saya memang dari awal tidak memikirkan tentang sakit ini. Saya pikir bahwa pelayanan ini harus jalan. Lalu kemudian yakin bahwa karena sebelumnya Tuhan sudah kasih tanda seperti itu, dan memang waktu yang lampau pun ketika istri saya ini sakit, sampai suatu waktu tidak bisa jalan, tapi kemudian oleh anugerah Tuhan bisa jalan, kami tahu bahwa Tuhan itu ada dengan kami. Amin. Sehingga tetap melayani. Tanggal 9 saya masih pelayanan Natal mahasiswa di tempat saya mengajar, masih pelayanan seperti itu, masih mengajar melalui virtual, jalan aja seperti itu dengan semua keterbatasan, tapi yakin, tahu bahwa Tuhan itu ada dengan kita. Tuhan melihat, memperhatikan, dan Dia memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi kami. Amin. Jeffrey, yang terakhir nih, sebagai anak muda, apa yang kamu di dalam pengalamanmu, hal apa yang kamu dapat dari pengalaman COVID ini, satu keluarga ini? Hal apa yang kamu bisa pelajari, yang kamu petik pengalaman dari semua ini? Coba Jeffrey, apa? Satu hal sih Pak, saya diajarkan untuk tetap berpegang teguh dengan kehendak Tuhan. Saya diajarkan untuk tetap taat mengikuti kehendaknya, meskipun ya dengan doa juga, tetapi ya saya sadar bahwa COVID ini membuat saya itu tersiksa, stres, dan hampir putus asa. Tetapi saya diingatkan lagi lewat persekutuan yang diadakan sama Papa Mama untuk tetap berpegang teguh dengan perintah Tuhan. Amin. Wah, keren Jeffrey. Berbahagialah keluarga yang akan menjadi mendapat kamu menjadi menantunya. Baik, Bapak dan Ibu, Pendeta, terima kasih atas kebersamaan kita. Puji Tuhan. Closing statement. Siapa nih, Pak Pendeta atau Ibu yang ini katakanlah mau ngomong apa nih kepada orang yang mungkin sedang terpapar COVID, yang sekarang sedang terpapar ataupun yang belum, jika terkena, apa mau ngomong apa? Ya, kalau saya, bagi yang terpapar COVID, Yesus itu lebih besar dari COVID-19. Lalu kemudian tetap menjaga pikiran positif, karena kalau kita takut, cemas, khawatir, imun kita akan turun. Dan ketika imun kita turun, maka kita akan
mengalami berbagai macam gejala yang itu lebih berat. Jadi tetap beriman, tetapi juga jangan takut karena ada Tuhan dan tetap berpikir positif. Bagi yang belum kena, jangan seperti saya. Jadi pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan karena itu memang yang terbaik. Dan jangan pernah menganggap semua orang sehat. Saya terpapar karena saya bertemu dengan orang yang tadinya sudah swab negatif, tapi ternyata esoknya dia positif, jadi OTG. Nah, kita tidak tahu siapa di sekitar kita. Jadi tetap tidak menganggap semua orang sehat, siapapun itu, kita ikutin apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Ya, saya pikir itu sih Pak, yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih. Luar biasa. Boleh tahan sebentar, kami akan memanggil kembali Pak Parulian. Sudah hadir di channel kita Bapak Parulian dan Ibu di Jayapura dari Majelis Perwakilan YPP Batu di Jayapura, dan juga Bapak Pendeta Rudolf Efruan di Gereja Misi Injil Indonesia Depok, dan Ibu Sri dan Jeffrey. Terima kasih kehadirannya. Pak Parulian boleh menyapa Pak Denti dulu, Pak, atau Pak Pendeta Denti menyapa Pak Parulian? Pak Parulian, Ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, suatu anugerah kalau Tuhan menyembuhkan kita. Hidup ini memang hanyalah kesempatan, hanyalah belas kasihan anugerah Tuhan. Kita pakai waktu ini ya Pak ya, untuk terus melayani Tuhan. Iya, amin Pak. Tuhan memberkati Pak. Keluarga Tuhan Pak berkati Denti Bapak juga. dan keluarga. Amin. Ibu Rina Mart, mau ngomong? Ada kakak tingkat. Ibu Rina, mau ngomong apa? Sesuatu? Ya, untuk kita semua yang sudah diberi kesempatan untuk sembuh dari penyakit, ya sama-sama semangat terus melayani Tuhan, Pak. Itu saja. Terima kasih. Pasti perbincangan kita akan menjadi inspirasi dan penyemangat bagi yang lain. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Malam ini kita sungguh bersyukur telah diberkati melalui kesaksian kedua hambanya, Bapak Pendeta Denti Efruan dan keluarga, juga Bapak Parulian Hutauruk dan keluarga, yang Tuhan izinkan melewati, mengalami masa yang sulit oleh karena terpapar dengan COVID-19. Kita bersyukur luar biasa pertolongan Tuhan. Tuhan yang telah memulihkan, Tuhan yang telah melepaskan, dan Tuhan yang telah membebaskan keluarga Bapak Pendeta Denti Efruan dan juga keluarga Parulian Hutauruk dari virus yang sangat ditakuti dan sangat mengancam kehidupan manusia saat ini. Melalui kesaksian kedua hambanya, kiranya boleh menolong kita, meneguhkan kita bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, pertolongan Tuhan itu sangat terbukti. Dan melalui kedua hambanya, saya juga sungguh diberkati lewat kehidupan mereka. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur pasal 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Saya percaya hal ini pun dialami, dimiliki oleh Bapak Pendeta Denti dan keluarga, juga Bapak Parulian dan keluarga, hamba Tuhan yang tulus, hamba Tuhan yang jujur, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Dan puji Tuhan, bagi orang yang tulus, bagi orang yang jujur, firman Tuhan mengatakan masa depannya dijamin oleh Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah lewat keteladanan kedua hamba Tuhan ini, jadilah orang yang tulus, jadilah orang yang jujur. Maka percayalah, masa depan kita Tuhan yang menjamin. Kita akan berdoa bagi Bapak Pendeta Denti dan keluarga, juga Bapak Parulian dan keluarga,
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, malam ini lewat kesaksian kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta Denti dan keluarga, Bapak Parulian dan keluarga. Makasih Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu sungguh nyata. Sehingga kedua hamba-Mu dan keluarga telah dibebaskan, telah diselamatkan, dan telah ditolong oleh Tuhan. Sehingga boleh terlepas daripada COVID-19. Kami memuji Engkau Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah kasih setia Tuhan Engkau lanjutkan bagi Bapak Pendeta Denti dan keluarga, juga untuk Bapak Parulian dan keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pelayanan yang Kau percayakan, Bapak Pendeta Denti dan keluarga, dalam tugas pengembalaan Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Philadelphia di Depok. Pakai akan terus hamba-Mu Tuhan, untuk membawa banyak jiwa, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan sungguh boleh hidup makin percaya kepada Tuhan. Juga untuk hamba-Mu, Bapak Parulian dan keluarga, di tengah-tengah pelayanan untuk IPP yang ada di Jayapura, Papua Tuhan. Kau pakai juga mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Berkati dalam hidup rumah tangga, berkati dalam pelayanan, biarlah lewat keluarga Bapak Pendeta Denti, lewat keluarga Parulian Tuhan, biarlah nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak orang diteguhkan, banyak orang diberkati dan percaya kepada Tuhan. Maka bersama-sama kami memberkati Bapak Pendeta Denti dan keluarga, Bapak Parulian dan keluarga. Kiranya berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus, dan berkat dari Roh Kudus turun atas hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu, dan memberkati hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Sastra Sembiring, senior kami. Terpuji Tuhan atas pelayanan Bapak malam ini di channel Majelis Daerah IPB Batu dan di Sumaksel dan Sekolah Tinggi Teologi Magisterium, dan tentunya untuk narasumber kami, narasumber kita, Bapak Pendeta Rudolf Efron, Bapak Pendeta Denti, dan juga Bapak Evangelis Parulian Hutauruk dari Jayapura. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua sahabat, nantikan lagi kami di minggu depan, dan juga Bapak Ibu jika ingin men-share kesaksian ini kepada keluarga, kepada Handai Tolan, malam ini juga akan kami upload di YouTube, dan Bapak Ibu bisa melihat berikutnya di channel YouTube YPPIBSTTE, dan juga acara-acara kami, baik itu Eben Kids pada hari Jumat pukul 17, juga Saturday Night Service pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga Bincang Orang-orang Muda, BOM, pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, yang pertamanya di-live-kan di Facebook, dan kemudian kami upload di channel YouTube kami. Sampai ketemu di setiap kesempatan, Tuhan Yesus memberkati.